kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Apa kabar adik-adik SMA 92 Jakarta Utara? Semangat. Saya langsung nggak sebut adik-adik, langsung SMA-nya ya. Apa kabar SMA 92 Jakarta Utara? Luar biasa gitu loh, jangan baik aja ya. Saya ulangi, apa kabar SMA 92 Jakarta Utara? Terima kasih adik-adik, semangatnya tadi menyambut luar biasa sekali. Generasi muda kita terkhusus di daerah Jakarta Utara, ini kesempatan saya sebagai Menteri Komunikasi dan Digital. Mungkin ini pertama kalinya saya masuk ke SMA, dalam hal ini SMA Negeri 92. Tepuk tangan dulu. Sudah diterima dengan baik. Yang terhormat Pak PJ Gubernur DKI Jakarta Pak Teguh Sadiabudi, Wali Kota Jakarta Utara Bapak Ali Maulana Hakim, Irjen Kemkom Gigi, adik-adik, saya pengen kenalin jajaran di Kementerian Komunikasi dan Digital ya, orang-orangnya ada di sebelah sana supaya saya dikenal. Irjen Kemkom Gigi Bapak Arif Trihardianto, berdiri Pak, berdiri ya. Kemudian Dirjen Aktika Bapak Hoki Situnggir. Kemudian Dirjen IKP Bapak Prabu Nindya Reksadana. Dan banyak tim lainnya dari Kemkom Gigi, ada Pak Slamet, mungkin karena berhubungan Pak Direktur yang mempersiapkan acara kita pagi ini. Terima kasih dan seluruh jajaran Kemkom Gigi. Boleh angkat tangannya teman-teman Kemkom Gigi. Mana ya, ini orangnya kita berikan tepuk tangan semuanya. Pak Lurah, Bapak Ibu Guru yang terhormat dari SMA N 92 Jakarta Utara, dan tentunya salam hormat saya kepada adik-adik SMA N 92 Jakarta Utara yang sudah hadir di lokasi ini. Senang sekali bisa berada di sini. Kita tahu bahwa tantangan ke depan adalah tantangan untuk adik-adik semua terutamanya. Salah satu tantangan paling utama di era digital ini adalah tentu kemajuan teknologi internet. Ya, boleh tanya pakai HP berapa banyak? Dasar bisa. Ya udah jangan dihuni gitu loh kalau ada yang salah. Kasih semangat dulu teman-teman ini teknik. Tapi nanti kita semangat ya. Terima kasih. Cuma sebentar aja kok pastinya. Adik-adik tadi saya sudah sampaikan kita tantangan zamannya luar biasa. Kalau jadi menteri dikasih makna malah susah megangnya. Maaf Pak pakai. Saya terima kasih Pak. Jadi teknologi informasi membuka peluang bagi kita semua, terutama generasi muda, mengakses informasi, namun secara bersamaan dengan informasi baik yang masuk, ada juga yang berapa banyak di sini yang pakai internet? Semua kali ya. Ada yang saya balik, ada yang sampai saat ini tidak pakai internet? Ada? Tapi dikasih pulsa tidak ada semua pakai. Jadi semua sudah pakai ya. Bapak ibu gurunya pakai website, semuanya pakai internet. Karena sekarang kita juga ujian menggunakan internet. Sekarang kakak ingin tanya yang pakai sosmed banyak? Semua pakai sosmed? Apa saja yang biasa dilakukan ketika bersosmed? Bikin konten apa? Konten edukasi, makanya bilang tadi konten edukasi. Buat apa deh? Konten edukasi itu yang seperti apa? Ada yang pakai pinjaman online?
nggak usah ya, kalau adik-adik nggak usah. Apalagi yang ilegal, kalau yang ilegal tidak boleh, kita tidak usah. Mohon maaf, ada yang pakai judi? Karena datanya pelajar juga banyak terdedah. Jadi adik-adik harus ketahui bahwa transaksi itu bisa membaca. Ya, jadi jangan karena tadi kata Ustaz Maulana, kalau dulu orang berjudi sabung ayam, ayamnya kelihatan, jadi takut-takut. Tapi kalau sekarang katanya berani karena kalau di rumah tidak ada yang memperhatikan. Semua yang ada di dunia digital ada yang memperhatikan. Klik situs-situs yang tidak benar, ada yang memantau. Jadi yang adik-adik pikir nggak dipantau aktivitas adik-adik di dunia maya. Dunia maya sama saja dengan dunia nyata ini. Jadi kalau adik-adik merasa di dunia nyata ini melakukan ABC, ada yang mengawasi, sama. Siapa yang mengawasi? Kemkom Gigi mengawasi. PPATK kalau yang transaksinya mengawasi. Perbankan mengawasi. Sosmed, mau itu Meta, mau itu X, mau itu makanya di sini banyak yang pakai TikTok ya. Semua sebetulnya mengawasi. Semua mampu melihat. Andi pakainya apa? Bunga suka pakai internetnya buat apa? Devi menggunakan 5 jam dari 8 jam satu hari membuka apa? Itu semua ada yang mengawasi. Ya. Jadi jangan kita merasa, kenapa kita tahu bahwa pelajar di bawah 19 tahun itu 200.000 terindikasi juga terpapar judi online. 200.000 anak muda di bawah 19 tahun. Kenapa bisa ketahuan? Karena transaksinya terlihat. Kata orang transaksi judi online sama transaksi beli makanan atau kirim-kirim barang melalui aplikasi baik itu Gojek, Grab dan lain-lain itu akan terpantau bedanya, akan kelihatan bedanya. Jadi itu yang saya ingin titipkan sebagai Menkom Diki. Yang kedua, tadi kita sepakat internet membantu, betul? Banyak nggak buruknya? Namanya alat, tergantung yang pakai. Bisa juga punya. Caranya kita menjaga diri adalah membagi waktu. Siapa yang di sini pakai internetnya 8 jam sehari lebih? Saya pakai. Ada lagi yang lain? Kalau pelajar kayaknya ini kalau jujur mungkin saya rasa jauh lebih banyak. Rata-rata orang Indonesia sekali lagi ini terpantau karena sebuah yang ada di digital itu sangat mudah mengawasinya. Ya, kalau mata orang tua itu kan nggak bisa ngikutin anaknya kemana-mana. Tapi kalau internet dia ikut sama adik-adik kemanapun adik-adik pergi. Kadang-kadang juga ke toilet, betul? HP-nya dibawa Pak sampai ke toilet, ke kamar tidur. Dan dia selalu melacak paling tidak kalau adik-adik nyalakan Mac. Dia tahu posisi persis adik-adik kemana. Melebihi mungkin orang tua. Dia tahu adik-adik buka situs apa saja. Lama-lama dia bisa menguasai dan lebih berdampak dari orang tua maupun keluarga. Sampai di situ mulai bahaya. Ya. Artinya apa? Adik-adik akan lebih dekat dengan mesin daripada teman, kakak, abang, adik, keluarga. Terasa atau tidak? Tidak terasa. Karena apa? Karena kadang kita sama-sama di ruangan yang sama, tapi masing-masing menggunakan gadget-gadgetnya masing-masing, betul? Orang tuanya pakai HP, anaknya juga. Meskipun di rumah sama-sama, tapi sebetulnya komunikasinya bukan dengan orang tua, tapi dengan mesin. Kira-kira manusia kalau lebih sering komunikasi dengan mesin bagus atau tidak?
ada anak muda umurnya saya lupa, tapi sekitar usia adik-adik. Adik-adik tahu ChatGPT? Ada yang sampai, mohon maaf, bunuh diri karena dia merasa lebih dekat dengan ChatGPT itu, dan akhirnya bunuh diri karena ketergantungan, jatuh cinta sama mesin. Dia ngobrol setiap hari sama ChatGPT-nya, semua curhatannya bukan lagi kepada orang tua, bukan lagi kepada sahabat, bukan lagi kepada kakak, adik, abang, tapi ke mesin. Lama-lama dia merasa ketergantungan, dan karena dia ingin bertemu mesin yang dia cintai itu, dia bunuh diri. 16 atau 17 tahun kalau tidak salah usianya. Jadi ini tadi di luar judul yang jelas haram, dijual pinjaman online ilegal, mesinnya pun meskipun adik-adik melakukan hal yang tidak melanggar hukum, kalau terus-terusan, maka itu membuat kita secara mental tidak sehat. Dulu zamannya Pak PJ waktu saya, waktu Pak Mesek, kita nggak punya masalah mental health terlalu banyak seperti yang dihadapi oleh anak-anak muda sekarang. Masalah sedikit kita curhat ya Pak ya, sama teman, sama kawan, sama orang tua. Karena tidak ada yang namanya HP untuk kita ceritakan masalah kita. Nah, kalau bisa adik-adik atur. Saya sebagai menteri tidak mau, misalnya di Australia sekarang saat ini sedang mempertimbangkan melarang penggunaan internet untuk usia di bawah 16 tahun. Dan kalau buka DM saya, WA, banyak sekali masukan, Ibu Menteri tolong lakukan hal yang sama. Saya masih timbang-timbang, karena saya rasa kalau saya kenakan, adik-adik juga akan kesulitan. Karena banyak yang belajar juga dari internet. Jadi bagaimana? Jadi belum kita larang, tapi kita lakukan literasi, kita lakukan penyampaian seperti ini. Tolong, kalau memang nanti semuanya lebih banyak yang buruk, menterinya terpaksa harus lakukan hal yang sama. Jangan ya. Mau tetap bisa pakai internet atau tidak? Janji menggunakan internet untuk yang hal-hal yang baik? Bisa janji. Ya. Dan dikasih jadwal. Jangan lebih dari sekian jam. Menteri pun nggak mau atur harus berapa jam, adik-adik yang tahu. Ya. Tapi saya rasa 5 jam, 8 jam itu udah paling maksimal. 8 jam itu udah 1/3 dari waktu yang Allah berikan, Tuhan berikan kepada kita dalam satu hari. Kenapa saya bolak-balik sebut 8 jam? Rata-rata orang Indonesia datanya adalah 8 jam. 8 jam itu bayangkan 1/3 hidup kita sudah sangat besar. Jadi itu angka rata-rata. Saya juga adik-adik lebih karena anak muda biasa lebih banyak, tapi saya minta turunkan dari 8 jam. Kalau bisa 5 jam saja, mungkin baik. Ya, bisa? Saya nggak mau jadi ini ya otoriter mengatur. Adik-adik hanya sekian jam saya kembalikan. Bisa tidak mengatur waktu dengan internet? Bisa. Perlu kita larang tidak internetnya? Tidak. Ini masukan ya supaya saya juga dapat masukan. Karena ini namanya acara ini tuh juga Menkom Digi mendengar, menjangkau supaya dapat masukan. Baik, itu mungkin dari saya yang paling utama. Sebentar, ada pesan-pesan akhir tidak ada yang saya terbawa. Saya cek dulu. Rasanya sudah semua adik-adik. Ini aja sebelum tutup. Karena meskipun saya yakin di SMAN 92 ini insya Allah tidak ada yang menjadi online. Ada ya Pak ya. Tapi ini sebutnya tarik Betawi, jadi pakai Betawi sedikit. Tapi saya ingin adik-adik ikut melihat sekeliling. Bukan buat disalah-salahin ya. Kalau ada yang kira-kira ciri-cirinya seperti ini diingatkan, bukan dijauhkan. Karena para pelaku judi online
tentang Buddha itu adalah korban, bukan penjahat. Mau nggak kawannya jadi korban? Tidak mau nggak dirinya jadi korban? Jadi baca baik-baik ciri-ciri seperti apa. Di antaranya asik sendiri. Jadi kalau udah ada orang kawan yang main internet asik sendiri, ketawa-ketawa sendiri, sedih sendiri, marah-marah sendiri, sudah mulai curiga. Curiganya di mana? Ini orang Indonesia ya. Kalau orang Barat mungkin nggak seperti ini, tapi kalau Indonesia kita harus selalu dekat, lihat tetangga. Kalau ada yang sudah begitu senyum-senyum sendiri, banyak nggak? Katanya keluar dari pacarnya ya. Nah, tapi tetap tanya, kenapa sih? Kalau marah-marah sendiri, apalagi tanya. Kalau sedih tiba-tiba nangis sendiri, tanya, kenapa? Ya, kan aneh kalau tiba-tiba sama mesin dia bisa ketawa sendiri, sedih sendiri, marah sendiri. Kemudian, ya, biasanya orang yang begini merasa penuh dengan jumlah uang yang banyak. Kalau ada kawannya yang sabar waktu minta pinjam uang, hanya buat apa? Kalau keseringan tambah curiga, tanya baik-baik. Kadang-kadang kalau ada benda dekat, laporkan ke guru. Ya, karena biasanya jumlahnya juga tidak sedikit. Bukan buat belajar kita kita. Kalau mereka boleh pinjam makanya menurut ajaran yang masuk akal, tanya, laporkan, diangkat. Kemudian mencoba memberikan yang tidak berhasil. Kemudian biasanya orang kalau sudah terpapar susah. Biasanya orang kalau sudah terpapar jadi kalau ada kalau tiba-tiba lebih senang sendiri, padahal biasanya bersama-sama, pasti tanya kenapa. Karena pasti ada juga mudah tersinggung. Kalau ditanya kenapa langsung marah-marah, biasanya tidak. Kalau orang marah mungkin tidak apa-apa ya. Tapi tidak pernah marah tiba-tiba semua tanya. Berjudi juga untuk membuatkan perasaan sedih. Jadi kadang-kadang bukan dirinya yang buat sedih, bukan dirinya yang buat depresi, tapi dia depresi duluan dan akhirnya melarikan diri ke jadi sama kawan nggak boleh saling bully. Orang kalau dibully tinggalkan tidak ada kawan, lama-lama dia cari kawan baru. Jadi orang itu kenapa merasa kawan yang menyenangkan yang ada di jenisnya itu? Oh tahu? Kemudian juga berbohong. Kalau ada kawan biasanya berbohong harus berbohong. Apalagi kalau sahabat, kalau kita. Kemudian juga kehilangan hubungan kerja dan pekerjaan sampai menjadi orang yang punya dan meminta orang lain untuk diselamatkan dari masa muda. Biasanya umurnya antara 2. Dia minta tolong. Video ya video. Soalnya naik video. Kalau tidak ada kawannya. Kenapa ya? Karena saya tahu ada masuk ke sekolah ini tidak mudah. SMA-nya cakep bener, bersih bener. Tadi ngadu saya berani ini siapa ya? Nah ini siapa ini? Insya Allah udah pasti gak ikutan gedor-gedoran. Biasanya ini dari tadi membuka terus, membuka diri terus. Terima kasih adik-adik dari saya itu. Saya lagi tidak pujinya disimpan, saya berarti kok akan dapat sekolah yang seperti ini. Terima kasih Pak Budi. Terima kasih Pak Kecek. Pesan saya
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan pesan-pesan sebagai dan kreatif semua yang Bapak Ibu sekalian. Karena terbukti dengan